Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang sama kita cintai para habaib selaku dzurriyyatur rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta al-faqir kepada beliau semuanya. Begitu juga yang sama kita cintai, yang sama kita muliakan, dan yang sama kita taati para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji selaku warathatul anbiya, pewaris, penerus daripada risalah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi dalam hal ini kami juga tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi daripada rasa ta'zim, cinta dan taat al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, para guru-guru kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah berikan istiqamah, dan insyaallah Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap tokoh sepuh masyarakat, pejabat setempat, khususnya Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Kepala Dusun dan lain sebagainya, dan juga kepada sahibul hajah, yaitu yang menjadi penyebab kumpulnya kita di tempat ini. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya yang terlibat, baik yang menjadi penyebab ataupun yang ikut serta, baik dalam tenaga, fikiran, harta, semuanya, termasuk pecinta-pecinta baginda Muhammad yang hadir, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan di malam hari ini kita semua basah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya insyaallah semua dosanya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini acara maulid sekaligus haul. Mudah-mudahan yang dihauli juga, baik yang dihauli maupun orang tua kita semua yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampunkan semua dosanya, dimaafkan semua kesalahannya, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua yang masih hidup di antara kita, mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan, karena terus terang saja baru ini saya minum. Saya berangkat tadi habis duhur, nyampe dari Pasuruan, nyampe persis hampir jam 9 di Sumeneb. berhenti di pom bensin, audu keluh,
Awop rawop asalen kalampi langsung ke sini, tak sempat mandi, maka najak mak semak. Pun saya mana telepon tak pegok kangkring takok na deki pas mole tak telepon boleh depak na Banten. Biasanya ngak keneka. Saya ngak deki yang mbok tikungan yang mbok muang kentau kau lo non beri asap ngong hari yang awal napa beremal peteng tak nangale apa bahasa Madurna asap apa okos benyak peteng kalau benokos hari ya Habib boe kawal apa kentau ini kan gitu orang la haula wala quwata illa billah. Saya tak mandi beri okos pun alhamdulillah kita bisa sampai dengan selamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir juga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik acara maulid dan haul. Maulid bicara kelahiran, haul bicara kemati. Coba kita gabung sekarang di sini. Kaulo gun peraatanya aga sambian. Sambian sekut entar ka molot. Entar ka pengajian. Entar ka kompolan. Olena apa? Tuh. Iya apa olena? Mun sampean ke pasar kan oleh cuko, oleh belanjaan, oleh apa? Man ka tuku, oleh kalampi, oleh sampean ke pengajian oleh apa? Ilmu. Alhamdulillah. Ya malaki. Pak, ya malaki, Pak. Edingaki. Men orang atambo ilmuna ta atambo hidayahnya. Ilmu atambo keng hidayah tak atambo. Bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dah." Napa tu Nabi Muhammad? Sapa orang seatambo ilmona tapi tak atambo hidayah, tidak bertambah petunjuknya, hidayahnya pakun ala maksiat, maka sesungguhnya hakikatnya seatambo keneka bene ilmu bodoh orang saminggu satu pekan petongare full norok pengajian dari mulai malam Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat sampai atemo ka malam Senin pole ben malam aleng-leng entar ka pengajian ngedingagi ilmu atambo ben malam ilmu. Nah tapi abekna pakun ta obo pakun ala ko maksiat berarti orang geneka se ben malam entar ka pengajian se ngedingagi ilmu geneka arwah se atambo bene ilmu. Tapi apa tu Rasulullah? Lam yasdad minallahi illa bu'dah. Tidak bertambah dia dari Allah melainkan hanya kejauhan. Artena abekna saja jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita tertipu dengan pengajian. Jangan tertipu dengan ceramah-ceramah. Entar nambu ilmu. Tapi dalam keseharian abekna pakun ta oboh. Contoh entar ka pengajian ngeding tebuna kiai tak oleh asan rasan, tak oleh acaca oreng, pakun acaca oreng. Bodoh apa tado? Nah, kan ki banyak. Berarti saya tambah neka ilmu napa tambah jauh. Nah, tambah jauh. Ngeding Pak Bu. Nah, bon. Kalau mangkena cerita lu. Bicara kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi sekaligus kelahiran kita semua. Kaula ben sampian rembi bode alam dunia. Kaula ben sampian mangken paudi sareng Allah kira-kira kang kuin apa? Tujuanna sampian odi kang kuin apa? Ibah informasinya langsung dari Allah. Allah seadabu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku tidak ciptakan jin dan aku tidak ciptakan manusia kecuali keanggui ibah. Berarti Pak Bu odi keneka untuk ibah. Mangken kalau ben sampean odi berarti harus ibah, wajib untuk ibah. Jelas kira-kira?
Men kira-kira sampian odik mangken pas tak ibadah beremah kira-kira Allah berikan informasi lagi, bu tedung, bu pak. Oke, alhamdulillah pada odik kepi coba ada suara berarti odik on. Kalau lempogi yang mau sampean tedung haram tedung gila kau lah. Ayo boleh saya tedung man beda cekai mentai cekai kalau tedung lagi ya pon jelas berarti odik kangkui ibadah siat tebus apa Allah dalam Al-Qur'an partaja ke Al-Quran pon jelas berarti odik kangkui ibadah mangken kau leben sampean odik pas bengal tak ibadah beda orang odi dunia bengal tak ibadah ala ko maksiat tanda ibadah berma kira-kira Allah atabu apa tebun Allah hatta idza jaa ahadahumul maut sehingga apabila datang kematian sehingga apabila datang kepada mereka kematian maksudnya men abe naria mate dateng sinya mana mate keneka tak sempet ibadah dunia ala ko maksiat malolo odina apa tebuna Allah qala rabbi irjiun orang semate keneka se tak sempet ibadah dunia yang suka meninggalkan ibadah orang ini kalau mati Allah beri informasi paring oneng ka kau leben sampian napa tebuna Allah qala rabbi irjiun orang keneka atebu ke Allah ya Allah rabbi irjiun ya Allah pabeli abdina ka dunya iman bodo orang tak sempet ibadah mate bekto mate keneka orang keneka minta apa minta pabeli ka dunya Allah si atebu pak minta pabeli anapa orang keneka mak minta pabeli ka dunya Allah apa rengoneng pole pas orang keneka ngocak la alli a'malu solihan fima taraktu ya Allah pabeli abdina ka dunya sopaja abdina bisa ngelakone ibadah dari apa yang sudah aku tinggalkan. Jadi orang keneka kasta pak bu orang mon mate tak sempet ibadah kasta nah kastana orang keneka ada buka Allah ya Allah minta pabeli pole ka dunya sopaja abekna bisa ibadah kira-kira bisa abeli ka dunya tolak sareng Allah kalla sekali-kali tidak kata Allah tidak bisa innaha kalimatun huwa qailuha apa tebun Allah arwa pera alasan na hui pera caca co menjak naring tala ngocaca culu pera aja alasan sebab abekna pon mate sebab apa informasi sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk semua manusia yang hidup ini. Nah ketika dia tidak memperhatikan firman Allah pas abekna mate pas ngucap ya Allah kastana ya Allah pabeling kok ibadah ya Allah arwah per alasan tebuna Allah sudah terlambat wa min waraihim barzakhun ila yaumi tub'atsun dikatakan di hadapan mereka yang ada hanya barzakh sampai nanti hari kebangkitan. Makanya Pak Bu jangan sampai hidup ini tidak ibadah menbeda orang tak ibadah berarti dia pasti jadi orang sekas minta beli tapi sekarang berema cara nabi supaya bisa ibadah keneka Pak Bu parlo elmo bodo elmona men ibadah tak ngangkui elmo berema beb dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya beliau mengatakan man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu siapa orang beramal beribadah mengamalkan satu amal
bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, abena ngamalaki ibadah tapi tidak didasari oleh ilmu, maka a'maluhu mardudatun latuk balu, amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saing kenapa bu, karena ibadah kenika parlo senya mana ilmu, men orang ibadah tak angkui ilmu tolak, berarti wajib ajar pada nemangken sampian neka tojuk berarti ajar ilmu agama hukum wajib. Mencari ilmu itu wajib, dan ketika Anda mencari ilmu pahalanya sangat minimal diampunkan dosa-dosanya, amin. Nah, ketika kita sudah berilmu, sampean nyari ilmu oleh ilmu sekarang bagaimana? Kembali kepada tujuan tadi, kita hidup untuk ibadah, berarti ibadah parlo orang keneka ajar, berarti tujuannya untuk ibadah, supaya dengan ilmu ini kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu keneka Pak Bu dicari, dipelajari, tujuannya satu, supaya mendapatkan ridha Allah, supaya dekat kepada Allah. Ada orang belajar tapi ilmunya tidak mendekatkan dia kepada Allah, berarti itu berarti ilmu itu telah menjauhkan dia dari Allah, bahaya. Nah, ilmu, setelah kita berilmu, apa yang harus kita lakukan? Kita amal. Nah, untuk mengamalkan ilmu keneka Pak Bu butuh keikhlasan. Orang andi ilmu ngamal lagi bagus, napa tak bagus? Bagus. Tapi ketika dia mengamalkan masih berbahaya riya, berbahaya untuk dia itu ingin dipuji orang dan lain sebagai, sehingga timbul sifat-sifat sombong. Mentang-mentang abuna alim orang yang kebudu kakebi, mentang-mentang abuna penter orang serosak ecak kocae, itu berarti abuna dan itu berbahaya terhadap dirinya. Kalau menoleh acareta beda situng careta, ada satu budak, singkat cerita saja karena banyak yang mau disampaikan, singkat cerita saja, beda situng budak Pak Bu, cuma ini bisa diambil pelajaran. Beda budak keneka ahli ibadah, dia dibeli oleh seseorang jadikan budak. Singkat cerita, si budak ini kalau siang hari, pagi sampai sore dia alako bekerja untuk majikan, untuk bosnya. Setelah malam menjelang malam maghrib kenika pun ibadah sampai kasobu tak pegak, sampai sobu tak pegak. Situng bektoh senyamana bos majikan kenika, tuan kenika, juragena kenika, aleng-leng bungkona aleng-leng halamat nangale beda kamar kenika terak, kamar rase budak gelek neka, kamar pembantu kenika terak kamar. Sebab di zaman itu belum ada lampu, tak kerjet Pak, mak bisa terak. Cek ada temar, ada apa mak bisa terak. Yentare Pak. Pas etongo apa corne enggak apa mana lah. Tongok etengku, ternyata hamba ini senyamana budak ini sedang beribadah, dia bermunajat kepada Allah. Apa tuh budak ngocak ngak keneka Pak, ya Allah, maafkan aku ya Allah atas kesalahanku. Aku tidak bisa beribadah kepadamu full 24 jam karena aku harus bekerja kepada Tuanku. Andaikan saumpamana tang juragan tidak mempekerjakan aku, maka aku akan habiskan waktuku untuk beribadah untukmu ya Allah. Bu, dari maghrib sampai kasobu tak pegak ibadah ki nyoon sapo. Sampian dari malam sampai kulaku apa sih kalaku mentak tedung? Hah? Tedung nengku TV, HP, korokoan, berung. Tak pernah minta sapora? Pernah minta sapora Pak? Tak pernah. Nangis malam juga pernah sampian? Ya Allah sapora, ya Allah sama malam benteng berung ya Allah, tak ada. Saya bodoh ngakak-ngakak. Guna malam boleh ki? Ada kok guna malam boleh terus. Benar Pak, ada umurah. Ada saya nangis, ada saya minta sapora. Tengku budak kenika, walaupun dia budak tapi hatinya merdeka. Satu hari Pak samalam ibadah Pak, keng siang tak sempet harus alako.
minta sabora ke Allah Pak. Benterak keneka dari dimma demar dari langit bodo demar agentong talena keneka terus sampai ke langit tak tangalek boleh. Rumahnya tadi itu tabuka Pak, kamar keneka tabuka gentengan tabuka atap keneka Pak. Ya Allah, bila sepuh naik demar keneka pas tatotop tibik bungko keneka ada abeli semula tak kerjet securakan keneka Arya tang budak kenika wali ria aroma salah akhirnya kalakuna yentari budak yolok hei budakku dibilang aku minta maaf karena telah mempekerjakanmu di sini, aku sudah tahu siapa kamu. Tanya si budak apa ya engkau malaman ono ibu nah engkau nangal ibu na ibadah ngak kenika bu nanya on sapora ka Allah gara-gara sengko jadi engkau minta maaf lah bu na satia bebas. Pas atanya si budak berarti sampean curakan nangale abdi na ibadah engki samalam engki langsung ya Allah nyon ka Allah di depan curakan ya dana curakan pas nyon ya Allah abdi na ibadah keajunan ikhlas ya Allah abduna ibadah ya Allah benih karena manusia karena ajunan ben abdina tak teroh kata orang tidak mau diketahui orang sama sekali. Sekarang sudah ada orang yang tahu ya Allah abdina takut rosak ateh takut abdina sombong takut abdina riak ya Allah pamate abdina mangken ya Allah langsung di hadapan curagena meninggal seketika dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berma kira-kira Pak bagus tak bagus Pak? Bagus tak bagus Bu? Tanda eka terowe oh mon orang samangken ibadah ada saya tahu HP pas posting alhamdulillah malam hari ini 2 juz baca Quran jana badan apa tada alhamdulillah bisa hadir maulid di sini posting cekrek badan apa tada oleh beb oleh bener tak oleh saya ingat tapi jangan ada niat supaya diketahui orang tapi niatnya untuk dakwah sopaja etero orang tapi kira-kira untuk dakwah apa supaya orang tahu. Ayo apa boleh sebab orang mangken keneka bodo orang alim bener minta barokah minta foto minta ilmu ada sih minta tua minta ilmu tak ada ngerti Bu ngerti Pak jadi baik ini satu contoh saja di sini ternyata dalam ibadah itu identik masih dengan perbuatan ria atau sombong. Artinya apa? Untuk menuju ibadah itu tidak gampang. Sampian mau mengamalkan ilmu itu kenapa tidak mudah? Sebab perhatikan untuk mengamalkan ilmu ini kita akan berhadapan satu dengan syaitan. Setan itu musuh manusia. 2 ada hawa nafsu. Ketiga beda Yahudi. Apa hubungan Nabi musuh Yahudi beb mentang-mentang mangken perang Palestina Yahudi pas Yahudi terus se'atabu Allah dalam Al-Quran apa tebuna Allah dalam Al-Quran la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud Allah se'atabu Pak Bu nanti pasti kau akan mendapatkan pasti sampian satejo nemu ka orang se paling rajo mosona orang se paling rajo mosona ka orang-orang se beriman siapa al-yahud kalian akan mendapatkan pasti kalian akan menjumpai paling besarnya permusuhan kepada orang-orang yang beriman adalah Yahudi walladzina asyraku kemudian orang-orang musyrik artinya apa? Ternyata orang Yahudi keneka Allah se'atabu Pak Yahudi ini musuh besar bagi orang-orang yang beriman kita sebagai umat yang beriman tentunya kita akan menjadi musuhnya Yahudi di dalam ayat yang lain Allah atabu walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'ah millatahum orang Yahudi orang Nasrani kira-kira neka siapa sih adabu Allah sih adabu apa orang Yahudi orang Nasrani keneka satejo ada serido
ada saya seneng kasapa kasampian satejo ada saya seneng sampai kapan sampai seluruh umat Islam sampian satejo norok katengkana orang Yahudi. Jelas Pak Bu? Berarti man kau leben sampian ini untuk sampai kepada Allah melalui jalur ibadah arwah epak ke deki musuh Yahudi beremacarana umat Islam jangan sampai beribadah kepada Allah beremacarana umat Islam norok katengkana Yahudi ben Yahudi keneka Pak Bu andi sifat andi bebetek Allah seatebu membangkang bahasa maturna cengkal teti orang Yahudi keneka cengkal mon bodo orang cengkal berarti atorok kasapa jelas kira-kira saya ulang dari awal oleh paham gelu Bu men andi ilmu sampian pas tak yama lagi berarti saja jauh dari Allah sementara sampai neka odi tujuannya kangkui ibadah neka parlo berarti wajib nyare ilmu begitu oleh ilmu kudu iya malah bekto ngamalaki kudu nah untuk ngamalaki ilmu tak anapa banyak godaan bodoh setan bodoh Yahudi bodoh orang-orang kah bodoh hawa nafsu. Nah coba sekarang orang Yahudi tidak ridho kepada umat Islam membodoh orang Islam atau kan Nabi Muhammad orang Yahudi dengan sekuat tenaga akan menarik semua umat Islam untuk ikut ke jalannya orang-orang Yahudi. Apa saja beb jalannya orang Yahudi apa saja beb tengkana orang Yahudi ini sudah permasalahan klasik permasalahan dari lambek pun keneka Pak kau lo sakut pun acara mangak keneka dan ini menjadi prioritas kami karena ini yang menjadi satu hal yang tidak ada khilaf di antara ulama. Apa itu? Judi. Beda ulama saya ngocak judi oleh beda ikhtilaf antara ulama sobung ngenom beda ikhtilaf ulama mabudu pese beda ikhtilaf ulama zina selingkuh beda ikhtilaf sobung. Ini suatu yang pasti semuanya maka ini kesepakatan semuanya haram hukum mata oleh dan ini merugikan bagi orangnya dan merugikan orang lain. Maka malam ini saya akan bahas satu di antara sifatnya orang Yahudi lambek ini sering prioritas saya ini jadi prioritas saya yaitu nyawer jadi ngaki Pak Bu jadi ngaki lambe orang bine ada argana jual Pak orang bine lambe edim jual Ka'bah pasarnya di Ka'bah bukan di pasar-pasar di Ka'bah itu menjadi pasar zaman itu bebine jual dengan berbagai macam harga yobral ke apa berbagai jual pun nah beli mau seorang Pak itengku ratin body bagus kulit mulus oke cocok pasang berapa harganya setia beli dengan kibo Pak dengan ki beli begitu beli kibo moleh sabek de emma orang bine kenika beri panggung tahu ka panggung sambian hari yang mungkin panggungnya mana tahu beri panggungan kene tak rajo altarnya mana altar beri panggung soro ajoget diiringi dengan musik-musik joget tuh bini kena kasiut orang laki-laki semele ngolok kanca-kancana toju nengku ngabes ka orang bebini si ajoget kena ka leun lebur abek na seneng abek na puas maka luar kantong kan pese lambuk pese kena ka logam beri kantong etale arwah paka luar karena abek na seneng ion tak lagi pese nah arwah apanya mana kira-kira apanya mana Pak? Nyawer kau le atanya kira-kira esu menep nyawer bodoh apa tado? Benya siapa lah kira sampean bener alhamdulillah bodoh Pak si nyawer Pak berarti arwah tengkana siapa? Men bodoh orang nyawer berarti atoro katengkana siapa? Pakompak norok tengkana siapa? Jelas
le malam mangken ngeding, oh Arya tengkana Yahudi, Arya tak oleh, Arya haram, berarti atambe tak iyama lagi, berarti abuna sajan jauh. Jelas kira-kira Pak Bu? Boleh tak endok, tak oleh cana Habib haram, ya haram loh, berarti orang gede kacang, berarti bebetek ke bebetek. Oh ngerti? Jelas kira-kira? Saya punya wer saya punya wer berarti arwah atorok katengkana Yahu, belai tanda berarti bebetek ke bebetek Yahu. Jelas? Saya nomor 2, kebiasaan orang-orang Yahudi lambek geneka ampo main judi. Kaulah tanya, bodoh napa ada orang main judi? Judi dadu, atau judi kartu, judi nyambung ajem, beda, judi ngatutera, judi taruhan bal, beda, judi game online, beda kapi, haram. Jelas? Arwah tengkana Yahudi, saya nggak di ngerti di arwah tengkana Yahudi. Dengan kejadiannya perang Palestina ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa? Selama ini kiai, habaib, acoreng, Arya haram tengkan Yahudi itu tidak dihiraukan, tapi begitu dia melihat langsung bagaimana umat Islam dibantai di Palestina oleh orang-orang Zionis Israel, kita baru melihat, oh berarti memang musuh paling besar adalah Yahudi. Benar apa yang disampaikan oleh Allah. Selama ini tidak ada medsos Pak, lambok perak berita, tak ada Pak kesampian. Sekarang nyampe langsung live apa yang terjadi, pemboman langsung depak ke dunia kapi, sampean bisa menikmati atau bisa melihat dari HP. Kurang ngajar Yahudi kene ka bangsat binatang. Wah pokoknya jihad, wah patah keluar tengah. Ayo bodoh bareng bagus, ayo jana ngamuk ke Yahudi, abu nabadana Yahudi kian. Waduh nangali kurang ngacur nak anak kene pate bom sampelim bangsat ungku Yahudi kene ka. Bodoh anu wak bodoh dangdut, ayo jana arwah sing ngocak peranga ternyata mental Yahudi. Jelas Pak Bu? Nah, berarti nyawer mereka tengkana Yahudi, judi tengkana Yahudi, selingkuh, benar apa tidak? Ini masih permasalahan klasik saja. Tidak apa-apa, Anda sampaikan terus, diulang-ulang. Beb, metode saya boleh si ocol meria terus, beb. Iya, sebab ini yang banyak di masyarakat. Ini yang banyak terjadi. Selama Anda belum bisa melarang anak-anak Anda pacaran, demi Allah, kami tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan. Jelas kira Bu, aku Pak bener Bu. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas sih? Kalau tanya, bodoh apa tak ada saya pacaran? Oleh apa tak oleh? Boleh tak oleh. Kalau kena Pak kun chattingan, berarti apanya mana ruang? Hah? Ceng kemas saya ceng rea, saya cengkal rea. Saya nggak, saya pak kun pacaran berarti ceng, berarti keneka betek Yahu. Saya ngode bunyi agel. Ayo hapus semua yang ada di HP Anda yang bukan mahram, saya tak jelas, saya pacaran mare pangaji deng pangajian di pacaran udah di mah antos dong kok beri anu ada pacaran tanya dengan ceramah pacaran tibi wasapan. Saya enggak, tidak boleh. Perhatikan ini semuanya, ini penting sebab ini adalah keseharian. Karena begini, terus terang, kalau kita boleh jujur, kita diperintahkan oleh Allah di sini untuk memperhatikan ibadah kita sehari-hari. Apa yang berhubungan dengan mata kita, apa yang berhubungan dengan telinga kita, apa yang berhubungan dengan lisan kita. Kita melek mata, jeket edung, apa saya bes musuh mata kenika. Sampean keluar bungko, apa saya tengku kenika.
Anda punya telinga, apa yang didengar? Anda punya lisan, apa yang diucapkan? Itu perhatikan, selamatkan dulu semuanya. Jangan bicara tinggi-tinggi, bicara Islam terlalu tinggi, sobuna bude bungko tedung. Jangan bicara Islam tinggi-tinggi, men sobuna kibagun tedung. Percuma, tidak akan selesai urusan. Kalau sholatnya masih berantakan, tidak mungkin, mustahil Allah akan bantu daripada perjuangannya. Makanya perbaiki diri dulu. Makanya seorang ulama mengatakan di Palestina, dia mengatakan dia tidak butuh dengan kehadiran kita di sana. Yang dibutuhkan adalah apa? Pemikiran, pendidikan. Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk memperhatikan Palestina. Tapi apakah Nabi berangkat ke Palestina? Ketika di zaman Nabi hidup, Palestina itu Aqsa itu dipegang, direbut atau dikuasai oleh Romawi. Tidak sama Nabi, Nabi tidak berangkat ke sana, tapi Nabi mendidik sahabat dulu betapa pentingnya itu Palestina. Dijelaskan dulu sama Nabi sehingga sudah mentalnya bagus, ibadahnya kuat semuanya, baru sahabat-sahabat dikirim ke sana untuk merebut, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab yang berhasil merebut daripada Al-Masjidil Aqsa. Nah, sekarang apa kata ulama? Kalau Anda ingin lihat kaum muslimin, maka lihatlah Palestina. Selama Masjidil Aqsa itu dikuasai atau tidak berada di tangan orang Islam, dikuasai oleh orang kafir, di situ bertanda umat Islam sedang bercerai-berai, umat Islam sedang tidak bersatu. Bayangkan, Israel keneka kenek Pak, Israel kenek tak raja Pak, paling enggak sorbojo Pak, tak raja Israel keneka Pak, tidak besar, hanya berjumlah berapa juta orang saja itu Israel. Sedangkan di sekitarnya itu negeri muslim, negeri Arab, kalau digabung ratusan juta, belum termasuk yang di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, di mana-mana, Asia belum masuk, di Arab saja itu sudah ratusan juta bila apa lengkap Pak. Irak, Iran misalnya, dari mulai Aljazair, Libanon, Syria, itu bila apa lengkap itu ratusan juta Pak. Hanya melawan yang kecil tidak bisa. Kenapa? Tidak berkuasa umat Islam walaupun banyak. Kenapa? Inilah yang ditunjuk, yang disabdakan oleh Nabi, bahwasanya nanti di akhir zaman umat Islam jumlahnya banyak tapi ada artena. Apa ada artena? Dia akan dicabik-cabik, akan direbut dari segala sisi, ibarat seperti makanan. Contoh sekarang Palestina habis dibombardir, semuanya diam, tidak berkutik, tidak ada yang bisa mengirim daripada tentaranya. Sedangkan Inggris terang-terangan mengirim bantuan tentara, Amerika terang-terangan mengirim bantuan tentara. Mana negara yang lainnya? Kok tidak mengirim tentara di situ? Kok diam semuanya? Takut ke Amerika? Karena mereka sudah dikuasai ekonominya. Dan inilah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Kenapa mereka semua umat Islam kok diam? Kenapa umat Islam tidak bersatu? Karena mereka terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Dijelaskan oleh Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia bentakok mate. Itu sebabnya. Dan orang sekarang, walaupun kita lihat Islam itu dibantai di sana, masih ada umat Islam yang tidak peduli. Dia cuek, dia tiap hari sibuk dengan dunianya, dunia dan dunianya. Itu kalau sudah dunia ada dalam hati kita, di hati umat Islam, maka demi Allah jangan pernah berharap umat Islam untuk bersatu. Mereka pasti akan sendiri-sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Tidak ada yang bersatu dan Islam tidak akan bisa menang. Dan nanti di akhir zaman akan muncul lagi kejayaan Islam. Syaratnya nanti kata Nabi itu adalah nanti di Palestina umat Islam akan menang kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Subuh pada Jumat, mangken Jumat pada subuh. Jelas kira-kira Pak Bu? Nah ini contoh. Makanya sekarang apa yang harus kita perbuat Beb? Yang harus kita perbuat sekarang adalah, kalau kita belum bisa berjuang untuk Palestina, minimal kita lumpuhkan senjata mereka. Dengan apa Beb kita lumpuhkan senjata mereka? Yaitu ya bermacara tak bisa meleh. Maka kita, bagaimana kita lumpuhkan ekonominya? Bagaimana melumpuhkan ekonominya? Maka boikot produk-produk Israel, karena yang ada di hati mereka adalah dunia. Ketika dunia mereka digoyang, mereka akan goyang, mereka akan bimbang di sini. Oleh karena itu, dan selama ini umat Islam serentak seluruh dunia memboikot, itu berhasil. Israel sekarang teriak-teriak minta bantuan. Kenapa? Karena ekonominya hancur, rugi triliunan.
memang di sini sedikit, tapi digabung seluruh dunia itu mereka mengalami kerugian yang sangat signifikan. Makanya kita sekarang selain memboikot produk-produk Israel, boikot daripada tingkah lakunya orang-orang Israel, boikot tingkah lakunya Yahudi. Di antara tingkah lakunya apa? Orang Yahudi itu terkenal tidak punya rasa cemburu. Pinjam-pinjaman istri itu biasa. Contoh, entar kaonjongan bode pangantan misal bode pangantan. Sepasang datang. Nah, atemo salaman biasa. Islam oleh salaman, bu, oleh laki moso bine sebene mahram oleh nama tak oleh, moso sapopo oleh, moso epar, tapi salaman. Gelek sampean tak oleh, tahu kepikah hukum tapi elako berarti arwah sampean andi ilmu atau zajan jauh. Itu makanya ayo amalkan, tidak usah bicara tinggi-tinggi, yang kecil-kecil saja. Oh salaman tak oleh, minta maaf. Nah ini pun tak usah nyeting, bisa nabanten gara-gara minal aidin mari pun minal aidin, minta maaf ya sudah, apa tak harus salaman, tidak harus salaman. Bayangkan Anda beribadah selama 30 hari, Anda sholat taraweh, Anda tadarus Quran, puasa, sedekah, zakat, luar biasa. 30 hari Anda berjuang mati-matian, ternyata dihapus hanya dalam 1 hari. Takbiran bagi-bagi mau sampojong, Allahu Akbar, minal aidi, tekun salah. Siapa tak tahu laki na orang, laki na siapa tekun kepi. Bini na orang tak oleh Pak Bu, ngerti? Makanya Islam tidak maju-maju yaitu. Ngerti? Pan. Nah, orang Yahudi itu tidak punya rasa cemburu. Jadi ketika mereka datang ke pesta pernikahan, di situ ada yang namanya dansa, joget. Nah akhirnya apa? Dia sagesaan pas ngocak, yang jam binena kancana, yang jam diajak untuk joget, itu biasa. Tidak ada rasa cemburu di sini. Makanya hati-hati, di Islam kita diajarkan oleh Nabi harus punya rasa cemburu terhadap istri dan anak-anak kita. Artinya wajib seorang laki-laki punya rasa cemburu terhadap keluarga perempuannya, siapapun dia, selama menjadi tanggungannya wajib dia untuk cemburu, baik itu istrinya, baik itu anaknya, adiknya, kakaknya, ponakannya, wajib dia punya rasa cemburu. Cemburu itu bukan berarti dia main selingkuh dengan laki lain, tidak. Ketika dia tidak pakai jilbab, wajib Anda cemburu. Dia tidak sholat, Anda cemburu terhadap agama, namanya itu. Sampean andik bini tak sampojong, wajib sampean cemburu terhadap agama. Nangalai bini tak bergo, tak jilbab, wajib orang laki untuk cemburu. Yang dikatakan orang laki apa? Takut kasar kalau sini kan, belum ya? Orang laki sepupu. Heading Pak? Apa Pak? Pu. Yang membiarkan keluarga perempuannya bermaksiat dan dia tidak menegurnya. Arwah pudu-puduna orang laki. Binena ta'ajil bab ta'abergo paneng, berarti arwah laki-laki. Bede apaan di anak-anak na tak bergo paneng, paraben pon anak na paneng tak bergo, tidak menutup aurat, berarti arwah apa-apa. Hati-hati, ini agama, kenapa? Sebab Nabi yang mengatakan kalau Anda punya anak, Anda punya istri atau keluarga perempuan Anda biarkan dia tidak buka aurat, Anda biarkan dia pacaran, Anda biarkan tidak ada rasa cemburu di situ, maka demi Allah Nabi yang mengatakan Pak bene kaulo tak ngarang Pak, dalam hadis Allah si atebu orang keneka dayus. Apa itu dayus? Tidak mencium bau surga, apalagi masuk marenges Pak. Surga itu baunya tercium 500 tahun
perjalanan pas abekna tak nyium, mun tak nyium berarti tak masuk ke surga. Sedangkan anda dituntut semua, hai para laki-laki, hai para suami, hai para bapak, ku anfusakum wa ahlikum naro, ku jaga anfusakum diri kalian, jaga abukna sampian sateja, jaga wa ahlikum ben keluargana sampian, bine anak kapi, jaga dari apa? Allah siatabu naron, dari apoi neraka, sorok jaga dari apoi. Pak, sampian andi bine pak, sampian andi anak pak, saya tak alake andi taretan bine, andi emak, berarti sampian wajib aja ke emak na sampian, wajib aja ke taretan na sampian. Perintah dari Allah, amanat dari Allah, jaga dari apa pak? Dari apoi neraka. Pertanyaan pak, apakah sudah dilaksanakan? Mangken keneka banyak orang ampuh nyale pemerintah. Sekarang zaman pemilu, hati-hati, jangan gampang-gampang lisan ini mengejek atau lisan ini menghina. Belum tentu kita orang baik. Arya tak amanat, Arya tukang korupsi, Arya pengkhianat, Arya macam-macam. Saya nggak, hati-hati, jaga lisan, sebab kita juga punya amanat dari Allah. Kalau orang-orang tadi itu dia amanatnya hanya kepada manusia, seorang kepala desa mungkin dia dikasih amanat oleh bupati, bupati oleh gubernur dan seterusnya sampai presiden. Tapi kalau kita semua mendapatkan amanat dari Allah sang pencipta, sang Khalik yang memberikan amanat, kalau kita tidak laksanakan berarti kita khianat kepada Allah. Apa amanatnya Allah? Jaga keluarga kalian dari api neraka. Perumpamaan ini sering saya sampaikan, perumpamaan. Pak, manter epa salamat sateja, amin. Saumpamana sampean andi bungko tau ber pak, binina sampean tedung musuh anakna sampean, kira-kira jagain apa paneng pak? Sampean jangan ngocok jawab, pede Jokowi beb, cak nasapa, men paneng terwabine boleh ngocok apa sampean? Ayo, pak, jagain apa paneng? Emak tak jawab, jagain apa paneng pak? Man bekto jagai tanda jaga nyedha pak tedunga pak, pak kun jagai atau paneng jagai nyedha pak tanda jaga pak, kira-kira paneng napa seret ana apa seret supaya selamat dari apoi dunia bungkut bener ada neraka ki, ada dunia kian. Saumpamana sampean andi bungko taop manter epa salamat, ada contohun bungkona taop ber anak binina tedung jagain apa penang jaga bekto jagai nyedha, kira-kira penang apa seret seret ana apa seret supaya selamat dari apa apoidun, padahal perintahna Allah soro pas selamat dari apoin apa? Kalau tanya sampojang wajib napa wajib? Mentak sampojang hukuman apa? Dosa, berarti kena neraka mentak tobat. Neraka orang tak sampojang sampai mati tak tobat berarti di mana kena neraka? Sampai berapa tahun Abi Newon? Tahun. Kau tanya adzan sepuh Allahu Akbar as-salatu khairum minan naum, keneka wajib napanten, berarti panggilan adat ini harus kemana? Sholat. Binena sampian tedung, anakna sampian tedung, jagai napa peneng pak agelek mau sampian jagai napa peneng lecek. Kalau tanya bekto jagai nyedha paneng napa seret 10 tahun ke abine bodoh 20 tahun pernah nyeret bina tak sampojong? Aduh
Sebodo bina seret tamper gara-gara abuk na mabuk minta pese tak beri musuh binena harus banyak kala judi ngamuk ka binena harus banyak. Ayo berarti mensampean andi anak andi bine tak sampojong paneng tak jogoi berarti itu amanat apa khianat? Khianat ka siapa? Ka Allah. Sampean bu pernah seret bu? Tak pernah. Mun sampean seret ngamuk. Kira-kira bu, bungko tauper sampean tedung, pas temu seret aduh sampean nanti obuk gede kayak seret sakit. Aduh, apakah? Tauper. Oh, ya Allah makasih. Makasih apa tak makasih? Apa makasih? Pas salah. Tapi mun sampean tak jaga sobu pas tarik obukna ngamuk napa makasih? Kenapa ngamuk? Loh, kelak kan pas selamat dari apa dunia padahal sampean pas selamat dari apoi narah. Kenapa ngamuk? Arwah tak tahu kaho. Jelas Pak Bu? Jelas kira-kira ya? Nah, jadi intinya kita punya amanat dari Allah untuk apa? Untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya ayat ini artinya ajari istrimu, ajari anak-anakmu ilmu yang menyelamatkan dia dari api neraka, maka ilmu itu adalah tiada lain dan tiada bukan ilmunya Nabi Muhammad, artinya ilmu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain berkat kemuliaan majelis, kemuliaan para ulama, para aulia semua yang kita hauli di sini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita petunjuk dan senantiasa kita semua berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita tidak beribadah maka yang ada penyesalan dan penyesalan tidak berarti. Maka di sini ketika Anda tidak bisa berjuang di Palestina bersama warga atau tentara Palestina di sini untuk memerdekakan mereka, menyelamatkan dari cengkraman Zionis, paling tidak Anda sekarang berjuang dulu untuk diri Anda, selamatkan anak istri Anda semua, selamatkan mereka semua dari api neraka, maka didik mereka semua dengan didikan agama, terutama lakuna sopu jogoi Pak. Sobuna ada emak Pak, ke masjid nabai bungko. Sampojong masjid nabai bungko. Mas, masjid, neser masjid makin bagus-bagus Pak. Genteng-genteng masjid itu Pak, benar minta saya colon. Aduk sampai ke macet kapi colon Pak. Giliran genteng masjid itu Pak. Tiang musuh saja mana musuh orang yang banyak tiang Pak. Saya ingat Pak, sembah yang banguni besok istri Anda tanduk joko seret tarik obunah tak napa jelas Bu. Anapa sampean meta eje kecek sampean tedung kia musuh binine pada sajen sopu sajen nyaman ada jelas Pak Bu jadi singkat ceritanya di sini kita ringkas lagi penceramah kita malam hari ini. Hidup kita ini dihidupkan oleh tujuannya untuk ibadah. Kalau kita tidak ibadah maka akan menyesal. Ibadah perlu ilmu harus dipelajari. Setelah dapat ilmu diamal. Ketika diamalkan harus dengan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan semuanya insyaallah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat malam ini, berkat majelis ini semuanya kita mohon kepada Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita minta mudah-mudahan Allah rubah semua keadaan kita menjadi lebih baik lagi. Allah berikan kita semua hidayah petunjuknya, dan Allah jalan kita di jalannya orang-orang yang bertakwa. Dan kita mohon kepada Allah tidak pulang dari majelis ini melainkan Allah ampunkan semua dosa kita, dosa almarhum orang tua kita, almarhum yang dikholi semua diampunkan oleh Allah, dimaafkan kesalahannya, diangkat derajatnya, dan kita semua yang hadir insyaallah dimudahkan semua urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, yang banyak hutang dilunaskan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa urusan dunianya gampang, akhiratnya mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb,
Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, berikan mereka kekuatan ya Allah, berikan mereka ketabahan dan kesabaran ya Allah, menangkan perjuangan mereka ya Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam Allah dan hancur-hancurnya ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim yasir umuna ya Rahim. Kami di sini hanya bisa berdoa ya Allah, dan Engkau yang maha untuk mengijabahi dan mengabulkan ya Allah. Kabulkan semua daripada doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami hanya mohon kepadamu ya Allah, ketika Engkau matikan kami, Engkau cabut nyawa kami ya Allah, jadikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Rabb, bijahin nabika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.